Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi dalam acara Klinik Investasi episode ke-12 bersama saya Ibrahim, Portfolio Analis Indo Sterling Asset Management. Pada episode kali ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu renting versus buying a house. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan tersebut? Lalu bagaimana cara kita memutuskan opsi mana yang menjadi pilihan terbaik dari segi finansial? Apakah membeli rumah atau menyewa rumah? Nah, salah satu cara yang kita pakai itu menggunakan cara the 5% rule. Dan saya akan juga membahas bagaimana cara kaum milenial itu bisa memiliki rumah. Sebagai catatan, penelitian yang dilakukan oleh perusahaan mesin pencari properti di Indonesia memperkirakan hanya 5% dari kaum milenial yang bisa memiliki rumah di Jakarta. Sisanya entah tinggal di mana atau bahkan tidak memiliki rumah. Nah, ini menjadi suatu permasalahan bagi kita, khususnya generasi milenial, untuk mencapai tujuan kita, salah satunya yaitu memiliki rumah. Renting versus buying a house. Pertama-tama kita harus membandingkan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari sewa atau membeli rumah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sewa rumah yaitu yang pertama, tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Artinya, sebagai penyewa rumah atau penyewa properti, kita lebih fleksibel dalam berpindah-pindah tempat tinggal dibandingkan kita membeli rumah. Yang kedua, tanggung jawab kita lebih rendah. Sebagai penyewa rumah, tentunya tanggung jawab kita lebih rendah dibandingkan pemilik rumah. Kenapa? Karena penyewa tidak perlu pusing untuk nanggung biaya maintenance terhadap properti tersebut, kecuali terjadi kerusakan properti yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak penyewa. Yang ketiga adalah biaya sewa yang predictable. Lalu kekurangan dari menyewa rumah itu adalah tidak membangun equity. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk sewa itu tidak menambah aset seseorang. Yang kedua, tidak punya hak kontrol secara penuh karena properti tersebut bukan punya penyewa, maka penyewa tidak boleh melakukan renovasi tanpa seizin pemilik rumah. Yang ketiga adalah stabilitas yang kurang. Pemilik rumah bisa saja sewaktu-waktu tidak memperpanjang sewa kontraknya dengan alasan akan menggunakan properti tersebut untuk kebutuhan lain, sehingga mengharuskan penyewa rumah tersebut mencari tempat tinggal baru. Lalu kelebihan dari membeli rumah dibandingkan sewa rumah, yang pertama adalah membangun equity, karena memiliki rumah atau properti adalah artinya memiliki aset. Yang kedua, potensi kenaikan dari harga properti tersebut. Dan yang ketiga adalah memiliki kontrol penuh terhadap rumah atau properti tersebut. Jadi bisa renovasi sesukanya. Sedangkan kekurangan dari membeli dibandingkan sewa rumah, yang pertama adalah tanggung jawab yang lebih besar ya. Dan yang kedua, tidak fleksibel, sulit berpindah-pindah, dan yang ketiga adalah resiko keuangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah pembeliannya menggunakan KPR, sehingga pembeli rumah diwajibkan untuk membayar angsuran tiap bulannya kepada bank.
Lalu dari kedua pilihan tersebut, yang mana yang lebih sesuai dengan kondisi dan gaya hidup seseorang? Untuk pilihan sewa, maka seseorang yang cocok tinggal menyewa adalah yang pertama yang berencana tinggal di area tersebut kurang dari 2 tahun. Yang kedua, mereka yang ingin fleksibel dan mobility atau mudah berpindah-pindah. Yang ketiga, mereka yang sedang memperbaiki kredit historis atau kredit skor dari perusahaan lembaga keuangan seperti bank. Yang keempat, mereka yang sedang menabung untuk pembayaran DP. Dan yang kelima, mereka yang dapat menghasilkan return investasi lebih besar daripada kenaikan harga rumah. Jadi sah-sah saja seorang itu lebih milih menyewa daripada membeli. Padahal mereka mampu membeli, orang tersebut lebih milih lebih baik uangnya diinvest di saham misalnya dengan harapan return yang dihasilkan dari investasi saham atau surat berharga lain tersebut menghasilkan return yang lebih besar daripada kenaikan harga properti. Jadi bisa dibilang dari hasil investasinya, dari dividen atau capital gain-nya atau dari kuponnya kalau itu obligasi itu bisa membayar biaya sewa tiap bulannya. Sedangkan untuk pemilihan membeli rumah, maka seseorang yang cocok diantaranya adalah mereka yang berencana tinggal di area tersebut dalam jangka waktu yang lama, minimal 2 tahun. Yang kedua, mereka yang ingin membangun equity dari kepemilikan rumah tersebut. Dan yang ketiga, mereka yang ingin merasa stabil tanpa takut pemilik rumah tidak memperpanjang sewa kontraknya. Dan yang keempat, mereka yang ingin memiliki kontrol penuh untuk renovasi sesukanya. Dan yang kelima adalah mereka yang memiliki cash setidaknya untuk pembayaran DP. Selanjutnya, pada dasarnya pengambilan keputusan membeli atau sewa rumah itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, dari segi aspek finansial, dan yang kedua adalah aspek non-finansial, termasuk di dalamnya faktor psikologis, faktor keadaan, dan lain-lain. Kita masuk ke contoh aspek non-finansial, yaitu psikologis. Psikologis memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan seseorang membeli rumah. Hal ini wajar karena memiliki rumah adalah suatu kebanggaan tersendiri dalam hidup seseorang. Namun kita perlu mewaspadai adanya bias-bias dari behavior tersebut. Contohnya adalah confirmation bias. Bias ini timbul memperkuat apa yang kita rasakan sebagai kebenaran dan mengabaikan faktor lain yang kita tidak sukai. Contohnya, jika kita jatuh cinta pada sebuah rumah, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membeli rumah tersebut meskipun harganya mahal. Dan faktor lain yang sebenarnya kita tidak suka, seperti rumahnya masih jauh akses ke jalan tolnya, atau rawan banjir, dan lain-lain. Tapi karena kita terlanjur cinta sama rumah tersebut, maka faktor-faktor buruk tersebut kita singkirkan. Oleh karena itu, ini tips bagi calon pembeli rumah. Jika kita ingin membeli satu rumah, setidaknya kita telah mencari dan melakukan survei paling tidak ke 10 rumah, sehingga kita dapat membandingkan satu rumah dengan rumah lainnya untuk meminimalisir bias confirmation tersebut. Walaupun kita survei yang pertama, rumah pertama itu cocok, tetap kita harus cari survei rumah kedua sampai rumah ke-10 sehingga kita bisa membandingkan antara rumah satu dan rumah lainnya dan mana yang paling cocok. Itu tadi adalah dari faktor aspek non keuangan.
Lalu bagaimana cara menentukan lebih baik sewa atau membeli rumah dari aspek keuangan? Cara salah yang sering digunakan oleh seseorang adalah membandingkan angsuran bulanan dengan biaya sewa. Hal ini tidak dapat dilakukan karena tidak sebanding, tidak apple to apple, sehingga cara tersebut tidak valid digunakan. Cara yang bisa digunakan adalah membandingkan masing-masing unrecoverable cost dari masing-masing pilihan, baik sewa ataupun rumah. Lalu, apa itu unrecoverable cost? Unrecoverable cost adalah semua biaya yang dikeluarkan tanpa menambah added value. Untuk menghitung unrecoverable cost untuk sewa, itu sangat mudah karena unrecoverable cost biaya sewa, unrecoverable cost dari sewa adalah biaya sewa tersebut. Sedangkan untuk menghitung unrecoverable cost dari memiliki rumah itu agak rumit karena komponennya itu ada banyak. Komponen tersebut adalah maintenance cost, lalu biaya pajak, dan biaya modal atau cost of capital. Ben Felix, seorang portfolio manager, mengemukakan the 5% rule untuk menghitung unrecoverable cost dari memiliki rumah. Di antaranya adalah 1% dari estimasi biaya maintenance, lalu 1%-nya lagi dari property tax, dan 3%-nya adalah biaya modal kepemilikan rumah. Sebenarnya angkanya nggak persis 5% ya. Itu pembulatan untuk mempermudah orang dalam menggunakan rumus tersebut. Dan 5% rule ini nggak berlaku untuk properti di daerah dengan risiko yang tinggi. Untuk properti tertentu, Ben Felix menggunakan di atas 5% rule, yaitu 10% rule. Jadi 5% ini nggak berlaku untuk menjadi patokan. Angka ini bisa berubah-berubah tergantung ketiga komponen biaya tersebut. Untuk biaya modal, itu dipengaruhi juga oleh interest rate yang berlaku di sana dan saat itu. Lalu, bagaimana untuk menghitung unrecoverable cost di Indonesia? Nah, saya menggunakan rumus 8,45% untuk menghitung unrecoverable cost dari memiliki rumah di Indonesia. Itu terdiri dari 1% estimasi biaya maintenance, lalu 0,2% dari estimasi biaya pajak, itu PBB. Dari angka ini datang dari dasar pengenaan pajak 40% dikali tarif persennya 0,5%, sehingga didapat 0,2%. Nah, ini diasumsikan tidak adanya NJOP TKP. Untuk mempermudah, lalu ada 7,25% dari estimasi dari cost of capital. Nah, ini didapat dari rata-rata suku bunga dasar KPR 4 bank terbesar di Indonesia pada periode terakhir. Didapat 7,25%, sehingga kalau di total 8,45%. Setelah menentukan percentage rule tersebut, baru kita bisa dapat menghitung unrecoverable cost atas memiliki rumah dengan cara sebagai berikut. Contohnya ada rumah seharga $10.000. Untuk menghitung unrecoverable cost dari memiliki rumah atas rumah tersebut, maka rumus yang digunakan adalah harga rumah tersebut 10.000 dikali the rule-nya dibagi 12. Karena ini asumsinya adalah rumah di Amerika, mungkin kita bisa pakai 5% rule. Jadi 10.000 dikali 5% dibagi 12, sehingga didapat $41,67 per bulan. Nah, ini kita bandingkan dengan biaya sewa dengan rumah sejenis. Apakah lebih mahal atau lebih murah? Kalau
unrecoverable cost dari memiliki rumah lebih besar dibandingkan sewa rumah, maka dari segi finansial, sewa adalah pilihan yang lebih baik. Sedangkan kalau unrecoverable cost dari memiliki rumah lebih rendah dibandingkan biaya sewa rumah, maka membeli rumah adalah pilihan yang terbaik dari aspek finansial. Contohnya ada di Indonesia nih ada rumah seharga 1 miliar rupiah. Rumah jenis tersebut kalau disewakan itu harganya 5 juta per bulan. Nah, untuk memutuskan lebih baik sewa atau membeli, maka kita perlu menghitung masing-masing unrecoverable cost. Untuk membeli rumah, unrecoverable cost-nya adalah 1 miliar dikali rules-nya di Indonesia 8,45% dibagi 12 sehingga didapat 7.041.666. Sedangkan untuk sewa sendiri, unrecoverable cost-nya adalah 5 juta rupiah. Dalam hal ini adalah lebih murah sewa, maka pilihan yang lebih baik adalah sewa. Sedangkan kalau ada rumah seharga 2,5 miliar dan rumah tersebut kalau disewakan harganya 18 juta per bulan, maka pilihan yang terbaik pertama-tama kita harus menghitung unrecoverable cost-nya. Untuk unrecoverable cost memiliki rumah adalah 2,5 M harga rumahnya dikali 8,45% dibagi 12. Sehingga hasilnya adalah unrecoverable cost memiliki rumah sebesar 17.604.166. Lalu kita bandingkan dengan harga sewanya, ini 18 juta. Maka pilihan yang lebih baik adalah membeli rumah tersebut. Lalu setelah membandingkan unrecoverable cost dari masing-masing pilihan dan ternyata membeli rumah adalah pilihan yang lebih baik, maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merencanakan keuangan untuk membeli rumah, khususnya sebelum umur 30. Sebelum itu, kita perlu menentukan target kapan beli rumah, lalu berapa harga rumah impian kita. Misalnya target beli rumah di umur 29 tahun. Saat ini umur kita 21 tahun. Artinya waktu mempersiapkannya adalah 8 tahun. Harga rumah impian saat ini 700 juta misalnya. Dengan asumsi kenaikan harga rumah per tahun 7%, maka harga rumah impian kita pada tahun ke-8 adalah 1,2 M-an. Dengan rencana DP 20% atau sekitar 240 juta. Bagaimana kita mempersiapkan dana 240 juta? Dengan menggunakan rumus Future Value Interest Factor Annuity dengan asumsi return 15% per tahunnya, maka didapat angka dana yang perlu disisihkan setiap bulannya selama 8 tahun adalah 1,3 juta 9.871 rupiah. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian kebutuhan menggunakan rumus Excel di bawah ini. Bapak Ibu bisa download link Excel-nya di bawah ini. Optimalisasi tabungan rumah impian Anda dengan reksadana saham Indosterling Ekuitas Liquid Plus. Di sini saya mau membandingkan apabila Bapak Ibu menempatkan tabungan rumah impian Anda di instrumen investasi seperti reksadana, khususnya reksadana saham, dibandingkan apabila Bapak Ibu hanya menaruhnya di rekening tabungan atau bahkan di bawah bantal. Di sini terlihat perbedaannya yang signifikan. Apabila Bapak Ibu menyisihkan dana 1,3 juta per bulan selama 8 tahun, dana yang diinvestasikan dengan asumsi return 15% di akhir periode itu berada di angka 240 jutaan. Jauh di atas apabila Bapak Ibu hanya menaruh dananya di rekening tabungan bank dengan asumsi suku bunga 0% karena dipotong biaya admin. Hanya sebesar 125 juta rupiah.
Begitu juga dengan lama investasi yang dibutuhkan. Dengan investasi reksadana saham, itu dapat mempercepat tujuan Bapak Ibu tercapai, seperti mengumpulkan dana untuk DP rendah yang tadinya membutuhkan waktu 15,3 tahun. Dengan investasi di reksadana saham dengan asumsi return 15% per tahun tiap tahunnya, Bapak Ibu hanya membutuhkan waktu 8 tahun untuk mengumpulkan dana tersebut. Jauh lebih cepat. So, jadi kesimpulannya terdapat dua aspek yang mempengaruhi keputusan membeli atau sewa rumah, yaitu adalah aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Dalam aspek keuangan, terkadang sewa lebih menguntungkan dibandingkan membeli rumah. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya harga properti yang overvalue atau bubble. Ketiga, untuk menentukan sebaiknya kita membeli atau sewa rumah, yang perlu kita lakukan adalah menghitung unrecoverable cost dari masing-masing pilihan tersebut, bukan membandingkan biaya sewa dengan angsuran. Dan yang terakhir adalah dengan investasi, seseorang dapat lebih cepat mencapai tujuan finansialnya, seperti halnya adalah membeli rumah. Tadi kita bisa buktikan bahwa dengan return 15% per tahun yang tadinya butuh waktu 15 tahun untuk mengumpulkan dana, kini dengan investasi seseorang bisa lebih cepat dalam mengumpulkan dana menjadi 8 tahun. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa email ke marketing.am.indoselling.com. Sekian dari saya, sampai jumpa dalam acara episode klinik investasi selanjutnya.